Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah tetap baik-baik saja. Sekarang hari Kamis, seperti biasa saya akan menghibur kalian dengan konten-konten reaction. Buat kalian yang lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah, saya temenin hari kalian. Mungkin ada yang sedang makan, ada yang lagi kerjain tugas, ada yang mungkin lagi apa ya? Mungkin ada kerjaan lain, terserah kalian lah. Intinya di sini saya menemani kalian dengan konten-konten reaction. Dan mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikannya. Mari kita mulai dan let's go. Bang, aku makan. Makan pakai apaan biasa? Nasi setengah, Nasi setengah, terus mie, Mie. goreng iku, tempe. Gak iku tempe. Oh, tempe, ya. Jangan jangan bayem. Oh, berarti sayur asem. Enggak, aku bilang jangan bayem. Iya kalau jangan. Buat kalian yang nggak ngerti, kalau di Jawa jangan itu sayur, tapi kalau di sini jangan kan bahasa Indonesia ya tidak gitu ya, tidak. Bayem berarti kan nggak pakai bayem gitu. Itu berbeda teman-teman. Bayam berarti asem, kalau nggak ada sop gua. Bukan, jangan asem. Gimana sih? Jangan bayem. Iya kalau jangan bayam berarti kan sayur asem. Sayur Ya sop. kan sayur asem. Jangan bayem aku. Yang bayem, jangan bayem. Ini jangan bayam berarti kan kagak pakai kan? Kagak pakai. Berarti lu pakai maunya ini. Bisa berantem ini antara penjual dan pembeli. Jangan asem. Ya kan? Nah, aku milih yang jangan bayem. Iya jangan bayam berarti kan sayur lain, sayur Ya, lain. itu sayur bayem, jangan bayem. Jangan bayam. Ya. Sayur bayam. Bener nggak sih sebenarnya? Kak, lu yang bikin ribet. Mungkin aku. Dari mana sih lu? Oke, hal sepele tapi mungkin ini lucu sih. Ya ini hanya mungkin terjadi karena sketsa yang settingan kayak gitu. Kalau sebenarnya kan bisa dikomunikasikan, pengennya apa kayak gitu, nggak sampai ribut kayak gini. Tapi kalau ada yang kayak gini sih konyol teman-teman. Next. Sepanjang ora konangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang ora konangan, ku peluk dirimu mesra. Piye ceritane kok iso mbek cah kuwi? Hujan yang rintik-rintik. Saya nggak ngerti ini apa latar belakang ceritanya. Yang penting mungkin seru aja teman-teman ya. Kayaknya naik truk gitu. Ini kan kayaknya mobil truk gitu pasangannya. Terus ketemu di jalan. Akhirnya ikut gitu. Nggak tahu ikut kemana, kerja mungkin ya. Saya nggak ngerti. Cuma unik aja. Di awal Oke, next. Gue udah capek sama retorika dengan orang yang banyak bicara. Orang banyak bicara biasanya nggak ada isinya. Orang banyak bicara biasanya munafik. Kita butuh orang kerja. Indonesia itu udah retorikanya udah banyak. Semua udah lengkap. Cerita kepahlawannya udah banyak. Ideologinya udah bagus. Yang kita butuhin adalah orang yang mau bekerja. Gue udah capek sama retorika dengan orang yang Intinya Bim bener sih teman-teman. Kita hanya butuh orang kerja, jangan banyak omong, intinya kayak gitu. Kalau kalian pengen dianggap orang yang nyata, ya udah kerja yang bener gitu dengan apapun. Misalkan posisi kalian ya, entah kalian bekerja ataupun di organisasi dan lain sebagainya ya. Intinya butuh orang yang kerja nyata, jangan banyak omong, intinya kayak gitu. Ini pesan dari Slankers teman-teman. Bim loh. Next. Ekspresi kalian kayak mana waktu di situ? Mungkin lagi tegang ya, gugup. Atau mungkin masnya ini suka mbaknya, saya nggak ngerti. Dia disuruh nyela kayaknya, cuma ketika hidup malah di standar samping. Tadar dia diambil lagi. Tuh kan, di starter, teman-teman, di engkol tapi standarnya nggak di. Tadar tahu nggak? Ya emang ini seperti ini teman-teman. Wanita itu bisa melupakan semuanya teman-teman.
Artinya kita yang waras sebelumnya bisa menjadi agak konslet ketika melihat wanita. Mungkin seperti itu konsepnya. Next. Ngopi ngene iki karo mbayangke. Nah aku ndek bojo papat, siji nang Singapura, siji nang Korea, siji nang Jepang, siji nang Taiwan. Wah, jan anakku papat barep kabeh tak pondokke. Aku gur nglarang ngopi ngene iki ngaretke sapi alah wis jan. Khayalannya tinggi banget nih orang ini. Urip ayem mesti. Sayang mek gur bayang ketok mas. Nikmat sekali orangnya. Dia punya istri 4, semuanya menjadi TKW, jadi berbeda-beda negara dan punya anak-anaknya semuanya satu, dipondokkan semua. Terus dia hanya seperti ini teman-teman, ngopi katanya. Ya emang enak hidup kayak gitu, cuma kan ya nggak mungkin lah ada kayak gitu. Emang ada ya kayak gitu ya? Silakan tulis di komentar teman-teman kalau ketika kalian punya kisah dan emang ada yang kayak gitu. Next. Bang, udah bang. Iya bang, lagi-lagi pamer-pamer menang trofi bang. Udah bang, udah. Iya kita kalah bang. Kami kalah ke Banten. Salah kostum teman-teman. Ini kayaknya perayaannya Manchester City, tapi ada fans MU, lagi-lagi fans MU. Kenapa sih yang datang? Kayaknya salah kostum dia. Emang kayak gitulah fans MU teman-teman. Kan sama-sama Manchester, ya udahlah saling berbagi kebahagiaan. Mungkin konsepnya seperti itu. Next. Usahanya mati-matian, tapi hasilnya belum kelihatan. Ya namanya juga hidup. Kita cuma bisa usaha dan doa. Masalah hasil ada di tangan yang kuasa. Emang capek sih ngerasain gagal yang berulang, tapi kamu nggak sendiri kok. Kita sama-sama lagi berjuang. Sama-sama udah gagal berkali-kali dan sama-sama masih berani coba lagi. Usahanya Buat kalian yang lagi berusaha ya udah, apapun usaha kalian meskipun belum ada hasilnya, ya tetap jaga semangat. Intinya sih di situ. Ketika semangat kalian udah masih kendor, ya usaha yang selama ini kalian lakukan akan bakal sia-sia teman-teman. Padahal tinggal 1 meter lagi kalian akan melihat hasil kalian. Tapi kalian udah melakukan 9 meter, sisanya itu ketika di 9 meter kalian kendor ya udah sia-sia teman-teman. Padahal finishnya di 10, sayang banget kan. Oke, tetap jaga, keep spirit kalian dan tetap push apapun yang menjadi target kalian. Next. Oke, yang ini uang lek aneh delok entar yang jembrek kabeh kilo pawone. So, mamek gur sak glutekane gek piye lek mu ngetokne. Diwangi lah sama kuwi. Bene. Ya tak marono. Sudi uangan. Emang musuhnya istri itu yang pertama kalau buat para cowok ya kalau nggak motor ataupun game, intinya hobinya lah itulah. Mungkin mereka merasa diduakan dan lain sebagainya. Kenapa motornya yang di Aneh bene karemu. sayang mbok yo ning ngarepan kono. Ngerti omah sumpek kaya ngono. motornya sampai dibawa ke kamar mandi, mungkin sampai cintanya dia sama motor. Dumbah yo ning ngene kene. Ya wis ben lah bocah. Gak. Mau mlebokne iso ngetokne ra iso. Wong lek terahno aneh-aneh ya kaya kowe kuwi. Dapure sepeda dumbah ning jeding mbok dumbah mburitan ngono. Mburitan keteng iki ya ini. Istrinya ngomel anjir. Ya itulah dinamika dan mungkin bumbu-bumbu di rumah tangga itu menariknya di situ antara hobi suami dan omelan istri. Next. Sentilan Chef Juna kembali viral soal food vlogger sotoy usai kisruh review makanan warung makannya Kopyas.
Saya bakal dibenci banyak orang, makanya saya jarang datang ke acara interview atau podcast karena saya terlalu jujur. Ih, nggak apa-apa. Ini malah kita mau tunggu. Ini mah kita tunggu. Bagus. Jadi dunia saya itu, Siap. dunia kami chef atau F&B industri itu sudah sedikit ternodai dengan banyaknya orang-orang yang sok jadi foodie. Maksudnya gimana nih? Food blogger, Iya. cecet berecet yang sotoy dan lain sebagainya. Mukbang. Yang Itu kalau mau makan meninggal. ngerusak hidup kita, ngerusak profesi kita. Ini gue vote ya. Contohnya Food film blogger chef tadi. Oh. Food blogger merusak Ini profesi-profesi seperti Chef Juna ini. Establishment. Oke, konkretnya gimana sih? Yes, Konkretnya adalah food blogger, terutama mereka-mereka ini yang tidak jelas maksudnya latar belakangnya gitulah. Who the fuck are you? Analyze our food when you don't know shit gitu loh. Lu cuma tahu Lu nggak punya udah- ilmunya. Oke. Dan lain sebagainya. And then you dare to write artikel. Zaman sekarang udah nggak artikel lagi. Iya, iya, Zaman dulu di Amerika masih benar. Food blogger itu beneran. Mereka di hire oleh surat kabar atau majalah ternama. Dan mereka ada sesi foodnya dan mereka ngeblog di situ, which is keluarnya apa sih majalah seminggu sekali or whatever. Itu benar di hire oleh orang-orang yang ngerti juga. ngerti mapan dan lain sebagainya dan orang-orang yang expert. Tapi zaman sekarang karena dengan media sosial dan semua bisa colok pantat di internet, Bener. jadi mereka bisa ngoceh ngalor ngidul yang mereka sendiri nge-rate makanan kita, nge-rate ini kita apa segala macam yang mereka tidak tahu kita tuh banting tulang setengah mampus dan pengorbanan banyak hanya karena mereka nggak ngerti atau expectationnya beda, ternyata hasilnya beda dan mereka write-nya jelek. Dan mohon Udah gitu maaf yang meng-influence lagi. namanya food blogger dan huni-huni yang ada di Indonesia ini itu bayaran semua. Iya, benar. Mereka itu bayaran semua, Iya, dibayar jadi- untuk datang ke tempat ini dan nulis yang bagus-bagus. Lu bukan memang passion lu begitu dan nyari nama dari situ atau gimana gitu ya untuk memajukan dunia F&B yang ada di negara ini. Enggak, ini mah bayaran semua lu. Ini mungkin keresahan dari para chef Juna ya, karena dia ngerasa orang pasti sesuatu yang lagi hype, sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang lagi diperebutkan pasti ada konsekuensinya. Entah itu terkait masalah, contohnya di sini review makanan harusnya dilakukan dengan orang yang kompatibel dengan aspek segala sesuatunya dia punya pengalaman, dia punya edukasi di sana, dia pernah belajar di sana. Dihancurkan dengan pendatang-pendatang baru yang nggak tahu dari mana karena maraknya dan mudahnya akses internet, mungkin seperti itu. Artinya ya memang harus apa ya? Ya emang kompetisi di dunia yang beneran ya kayak gitu. Artinya ya sekarang orang nggak menilai seberapa ini ya, mungkin lebih ke arah entertainnya sih menurut saya. Ketika dia menghibur ya menurut saya ya nggak masalah sih. Entah dia food blogger emang dia punya apa ya cita rasanya sendiri dan lain sebagainya, menurut saya nggak masalah ketika emang itu menghibur gitu, karena yang dijual dia bukan keabsahan dari rasa makanannya, tapi mungkin cara dia menghibur dari sisi entertainingnya. Kalau dia mengadakan misalkan kejuaraan dan lain sebagainya tapi jurinya ini nggak profesional, nggak mempunyai latar belakang yang jelas, itu yang menjadi masalah menurut saya. Tapi ketika cuma sharing makanan dan lain sebagainya itu nggak masalah. Itu emang tantangan global yang kita harus dituntut untuk bersaing di situ. Itu poinnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ada manfaatnya hari ini dan ada menghibur buat kalian. Ketika menghibur ya udah senyumin aja. Ketika memang nggak suka ya udah diam aja, dinikmatin. Ketika nggak nikmat ya udah lupakan. Intinya itu. Di sini hanya konten reaction buat kalian yang masih mengejar goals kalian. Tetap push semangat kalian, jangan sampai kendor dan lain sebagainya. Dan tetap kalian itu harus fokus and relax. Ingat pesan saya itu. Oke, ketemu di konten selanjutnya dan see ya.